Emotional contagion pada INFJ adalah kondisi ketika seseorang sangat mudah dan sangat kuat menyerap perasaan orang lain, sampai emosi itu terasa seperti miliknya sendiri. Ini bukan sekadar ikut merasa sedih atau ikut senang saja, melainkan proses batin yang alami berlangsung cepat, otomatis, dan seringkali tidak disadari. Pada tipe kepribadian INFJ, proses ini cenderung terjadi secara intens karena cara kerja pikiran dan perasaannya saling terhubung sangat rapat. Berikut 7 ciri spesifik INFJ dengan kecenderungan emotional contagion yang intens. Yang pertama, sulit membedakan perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Tipe kepribadian ini sering merasa emosinya berubah tanpa sebab yang jelas, padahal perubahan itu berasal dari emosi orang lain yang terserap begitu saja. Yang lama-kelamaan, mereka sendiri pun bingung mana perasaan asli dirinya dan mana yang hanya titipan dari luar. Yang kedua, kelelahan batin meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Mereka bisa merasa sangat lelah secara mental dan emosional, walaupun secara fisik ia tidak melakukan apapun yang melelahkan. Ini terjadi karena pikiran dan perasaannya terus bekerja mengolah emosi yang sebenarnya bukan miliknya. Yang ketiga, perubahan suasana hati yang cepat dan sulit dijelaskan. Mood mereka bisa berubah drastis dalam waktu yang singkat tanpa pemicu internal. Perubahan ini seringkali membingungkan dirinya sendiri karena tidak selaras dengan kondisi hidup yang saat itu sedang dijalani. Yang keempat, dorongan kuat untuk menenangkan atau memperbaiki keadaan emosional orang lain. Begitu ia menyerap emosi orang lain, INFJ akan merasa tidak nyaman jika emosi tersebut dibiarkan begitu saja. Seolah muncul dorongan batin untuk mengurangi beban emosi itu, meskipun tidak diminta atau tidak realistis untuk dilakukan. Yang kelima, menyimpan emosi terlalu lama di dalam diri. Biasanya emosi yang terserap tidak langsung hilang. Mereka memikirkannya berulang-ulang, merasakannya lagi, dan mengaitkannya dengan makna yang lebih dalam. Akibatnya, emosi itu jadi menumpuk dan sulit dilepaskan. Yang keenam, menarik diri untuk memulihkan keseimbangan batinnya sendiri. Ketika emosi di dalam diri dirasa sudah terlalu penuh, ia akan cenderung menjauh dari interaksi sosial, bukan karena tidak peduli, melainkan karena sistem batinnya butuh ruang agar tidak terus dibanjiri emosi dari luar. Dan yang ketujuh, sangat sensitif terhadap suasana emosional lingkungan sekitarnya. Mereka cepat menangkap ketegangan, ketidaknyamanan, atau perubahan perasaan di sekitarnya, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Sensitivitas ini bekerja otomatis, yang bahkan hampir tidak bisa dimatikan. Tipe kepribadian INFJ memiliki kecenderungan alami untuk terus-menerus membaca keadaan batin orang lain. Tanpa usaha sadar, mereka menangkap perubahan pada nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suasana emosional orang di sekitarnya. Semua sinyal ini langsung diproses di dalam diri mereka, lalu berubah menjadi perasaan internal miliknya. Akibatnya, batas antara perasaan orang lain dan perasaan diri sendiri menjadi kabur. Yang membuatnya terasa berat adalah karena emosi yang diserapnya itu tidak datang secara dangkal. INFJ tidak hanya menangkap permukaannya saja, tetapi juga lapisan terdalam dari emosi tersebut. Mereka menyerap ketegangan, kecemasan, kesedihan, rasa bersalah, bahkan konflik batin orang lain secara utuh. Inilah sebabnya mengapa emotional contagion pada INFJ sering terasa melelahkan secara mental dan emosional. Secara psikologis, hal ini berkaitan dengan empati yang sangat tinggi. Namun empati pada INFJ bukan empati yang dingin dan terkontrol, melainkan empati yang menyatu. Perasaan orang lain seolah masuk ke dalam sistem emosinya. Otak mereka memperlakukan emosi eksternal itu sebagai informasi penting yang harus dipahami, dirasakan, dan diolah secara mendalam. Masalahnya, tubuh dan pikiran mereka tidak selalu mampu membedakan apakah emosi itu perlu diproses atau hanya perlu dilepaskan. Akibatnya, emosi orang lain seringkali disimpannya terlalu lama. Ini bisa menyebabkan kelelahan emosional, perasaan kosong,
atau perubahan suasana hati yang tampak datang tanpa sebab yang jelas. Di sisi lain, mereka cenderung merasa bertanggung jawab secara batin terhadap emosi yang dirasakannya. Ketika emosi itu negatif, muncul dorongan kuat untuk memperbaiki, menenangkan, atau menanggungnya. Beban ini bukan berasal dari tuntutan luar, melainkan dari struktur batin mereka sendiri. Mereka seolah merasa tidak tenang jika emosi tersebut dibiarkan begitu saja. Hal yang membuat kondisi ini semakin kompleks adalah sifatnya yang reflektif. Setelah emosi itu terserap, mereka tidak berhenti sampai di situ. Emosi tersebut dipikirkan, dianalisis, dan dimaknai secara mendalam. Proses ini memperkuat intensitas emosi itu dan memperpanjang dampaknya, yang pada akhirnya membuat mereka bisa merasa emosinya penuh, padat, dan sulit bernapas secara batin. Penting untuk dipahami bahwa emotional contagion bukan kelemahan, melainkan mekanisme alami dari kepekaan yang tinggi. Namun tanpa kesadaran dan pengelolaan diri yang baik, mekanisme ini bisa berubah menjadi sumber kelelahan psikologis. Dan tipe kepribadian INFJ perlu belajar mengenali kapan emosi itu miliknya, kapan itu milik orang lain, dan kapan ia tidak perlu menyerap apapun sama sekali. Secara objektif, emotional contagion pada INFJ adalah hasil dari kombinasi kepekaan emosi, kedalaman pemrosesan batin, dan kecenderungan untuk menyatu dengan keadaan orang lain. Ia bisa menjadi sumber kebijaksanaan emosional yang besar, namun juga bisa menjadi sumber kelelahan jika dibiarkan bekerja tanpa batas. Tipe kepribadian ini bukan hanya mudah terpengaruh oleh emosi, ia juga memiliki sistem batin yang sangat terbuka terhadap dunia emosional di sekitarnya. Dunia perasaan orang lain masuk dengan intensitas tinggi, diprosesnya secara mendalam, dan seringkali tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Disitulah letak kekuatan sekaligus risiko psikologisnya bagi diri mereka. Emotional contagion pada INFJ bukanlah sekadar soal terlalu perasa, melainkan soal konsekuensi logis dari sistem batin yang bekerja terlalu efisien dalam membaca, menyerap, dan mengolah emosi manusia. Tipe kepribadian INFJ tidak hidup di permukaan perasaan. Mereka tenggelam di dalamnya, dan seringkali itu tanpa diminta dan tanpa tombol keluar. Dunia emosional orang lain masuk dengan bebas, diperlakukannya dengan serius, lalu dipikirkannya seolah itu masalah pribadi yang wajib diselesaikan. Dan ironisnya, kemampuan ini kerap kali dipuji sebagai kepekaan dan kedewasaan emosional, yang padahal di baliknya ada kelelahan batin yang jarang terlihat dan lebih jarang lagi dipahami. Tipe kepribadian ini bukan lemah karena sensitif, justru mereka terlalu kuat dalam merasakan. Masalahnya bukan pada empati yang mereka miliki, melainkan pada empati yang bekerja tanpa batas, tanpa izin, dan tanpa jam kerja. Ketika kebanyakan orang bisa menutup telinga batinnya, INFJ justru mendengar lebih jelas. Ketika orang lain bisa memilih untuk tidak peduli, INFJ masih sibuk memahami. Di titik inilah kecerdasan emosional mereka berubah menjadi beban sunyi yang rapi, sopan, dan nyaris tidak pernah mengeluh sama sekali. Mereka sering menjadi tempat sampah emosional yang menyerap kekacauan perasaan orang lain dengan tenang, lalu diminta tetap stabil, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang terjadi adalah proses batin yang kompleks, melelahkan, dan jauh dari kata sederhana. Emotional contagion membuat INFJ terlihat tenang di luar tetapi penuh di dalam. Matang di permukaan, namun seringkali kehabisan ruang untuk dirinya sendiri. Meski emotional contagion bukanlah kutukan dan bukan pula karunia murni, ia adalah alat psikologis yang sangat tajam yang bisa digunakan untuk memahami manusia secara mendalam atau melukai diri sendiri jika tidak bisa dikelola. INFJ yang benar-benar matang bukan yang mematikan kepekaannya, melainkan yang belajar bersikap selektif terhadap emosi yang pantas ditampungnya. Karena empati tanpa batas bukan tanda kebijaksanaan, melainkan tanda belum belajar menjaga diri. Dan bagi INFJ, pelajaran terberat seringkali bukan memahami orang lain, melainkan berhenti menanggung semuanya sendiri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini.
Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.